Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara subscribe, like, dan juga komen. Justru saya ini mendengar awal mula minggu malam, bahwa minggu malam itu saya mendengar kabar dari teman-teman, termasuk teman media, teman-teman kepala desa dan kolega saya, bahwa ada pemberitaan terkait pembentukan saya menjadi salah satu anggota Partai Demokrat. Awalnya itu. Terus yang kedua, kemarin ada press release di DPC Partai Demokrat Kabupaten Nganjuk. Jadi artinya saya mengetahui dari itu saja, sebatas itu saja. Sampai sekarang pun saya juga belum menerima surat yang disampaikan teman-teman media, surat pemerintahan saya. Artinya bahwa kemarin kalau udah press release harusnya kan juga ada pemberitahuan secara baik pun atau secara fisik ke saya selaku yang bersangkutan. Alasan pemecatan sendiri setahu jenengan apa, Mas? Kemarin alasannya salah satunya karena saya satu foto dengan beliaunya Pak Muldoko. Kalau itu foto memang ya wajar kalau saya foto dengan beliaunya, karena dulu saya juga pernah jadi anggota KTI, dan yang keduanya memang antara Kertosono dengan saya berdekatan, itu tetangga, itu kan wajar. Apakah jenengan juga masuk dalam KLB versi Pak Muldoko? Perlu saya sampaikan, saya itu garda terdepan waktu Maret 2021 setelah adanya KLB di Serdang. Saya sudah statement di teman-teman media juga ada bahwa saya menyampaikan menolak keras KLB di Serdang. Saya tetap tegak lurus dan merah putih terkait itu. Jadi saya kalau ada penyampaian indikasi ikut gerakan pengambilan kepemimpinan Partai Demokrat, itu sama sekali tuduhan yang nggak benar, nggak jelas, karena disitu hanya indikasi. Tentunya indikasi belum ada buktinya, nggak terbukti sekali. Di situ dituangkan yang dari teman-teman media disampaikan bahwa saya diberhentikan itu karena salah satunya foto itu, dan yang kedua saya ada ikut di partai lain. Sampai detik ini pun saya belum mendaftar dari partai lain, dan saya keanggotaan saya saat ini juga masih menjadi Demokrat. Tapi dengan ada situasi yang berkembang ini, perlu saya sampaikan bahwa saya ini di Demokrat sudah 16 tahun. Saya mulai tahun 2007, diawali sampai menjadi ranting, mulai dari ketua PAC Kecamatan Patenrowo, sekretaris, dan pernah menjadi ketua DPC Partai Demokrat. 16 tahun saya membangun, membesarkan Partai Demokrat Nganjuk, dan kita pernah jadi 7 kursi. Tapi kalau ini apresiasi yang diberikan kepada Partai Demokrat hanya sebatas ini, ya monggo silahkan. Kalau sebenarnya Pak, secara aturan ya. Memberhentikan itu bagaimana, memberhentikan anggota? Kalau yang punya wewenang kemarin disampaikan di press release kan menyampaikan ada RT, jadi harus cakap juga, harus diketahui bahwa pemberhentian itu kalau di DPC harus dirapatkan dulu dengan Dewan Kehormatan. Bahwa tertuang yang disampaikan surat pemerintahan saya baca kemarin kan per tanggal 7 Februari ada usulan dari DPC Partai Demokrat terkait pemerintahan saya menjadi anggota Partai Demokrat. Setelah itu di poin yang ketiga ada musyawarah dari Dewan Kehormatan Dewan Pimpinan Daerah
Partai Demokrat Provinsi Jawa Timur. Setelah itu baru ke Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur. Artinya bahwa itu kan itu harusnya kan juga harus ada rapat Dewan Kehormatan DPC Partai Demokrat Kabupaten Nganjuk, tapi itu tidak dilakukan. Berarti pemberhentian jenengan termasuk jenengan nilai cacat aturan atau cacat hukum gitu? Ya, kalau secara ADRT harusnya harus dilalui juga tahapan itu. Sebelum mengusulkan itu kan tugas itu yang melaksanakan Dewan Kehormatan DPC Kabupaten Nganjuk. Apa langkah yang akan jenengan ambil? Saya belum bisa mengambil langkah karena saya juga belum menerima surat resmi maupun informasi resmi dari DPC Partai Demokrat Nganjuk maupun Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi. Jadi seharusnya setelah press release kan sudah dituangkan, setelah memutuskan itu surat keputusan ini diteruskan kepada Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Nganjuk, Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Timur Partai Demokrat, dan yang bersangkutan harus mengetahui. Artinya saya harus mengetahui. Nah, harusnya sebelum press release itu dia intinya sudah mengetahui, sudah paham bahwa surat itu ada. Gitu. Ada rencana melakukan gugatan? Belum, saat ini belum. Saya hanya menyangka teman-teman media ini bahwa itulah sebenarnya harus dilakukan, dijalankan oleh mekanisme, oleh partai harus dijalankan seperti itu. SK ya. Itu kan ditekan tanggal 17 April. 17 April. Sejak 17 April sampai sekarang itu apakah sudah ada komunikasi informal maupun formal terkait dengan itu? Belum ada sama sekali. DPD? Dari DPC, dari mana DPD Partai Demokrat Jawa Timur sampai DPP belum ada sama sekali. Sampai selama ini belum ada komunikasi ya? DPD, belum ada. Justru saya minggu malam itu tahu saya dari teman-teman kepala desa, teman-teman media, teman-teman dinas maupun kolega-kolega saya yang dekat dengan saya. Jadi, tapi alhamdulillah dengan adanya ini teman-teman kepala desa lebih solid, kompak mendukung saya karena mereka juga memahami, mengetahui bahwa kinerja saya di Dapil dari kerjasama dan teman kepala desa maupun tokoh sudah terjalin selama 15 tahun ini. Artinya walaupun surat itu disebarkan secara masif tidak ada pengaruhnya di teman-teman kepala desa. Kemarin kan DPC Demokrat memberikan statement ke teman-teman media ya, itu kan menyebutkan kalau Pak Fauzi itu diberhentikan dengan tidak hormat. Ya mungkin saat pengetahuan Pak Fauzi itu alasannya itu apa saja? Salah satu saya diberhentikan secara tidak hormat, satu kalau yang itu yang mengirimnya teman-teman media karena foto dengan Pak Muldoko. Kedua, saya terindikasi gerakan pengambilan alihan kepimpinan Partai Demokrat. Ini terindikasi loh. Nggak ada buktinya. Kecuali saya sampai di awal bahwa saya Maret 2021 itu juga melakukan statement dan menolak keras terkait adanya KLB di Liserdang. Itu kan ini kan indikasi, belum ada buktinya. Dan DPC kan belum pernah melakukan klarifikasi terkait itu, Pak. Gimana? Belum pernah melakukan klarifikasi terkait dari tujuan dari DPC maupun DPW. Terkait tujuan itu apakah klarifikasi kepada dengan belum ada, sampai sekarang belum ada sama sekali. Justru saya kemarin juga mendengar, melihat sendiri kan press release-nya dari Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Nganjuk gitu loh. Kan ya anehnya kan harusnya sudah jelas dituangkan situ kan setelah ada keputusan diteruskan kepada DPC, DPD Partai Demokrat dan yang bersangkutan saya harus mengetahui. Sekarang belum ada sama sekali. Mas, surat yang surat keputusan yang dikirim via WA itu absahnya gimana, Mas? Menurut jenengan apa itu memang absah tanda tangan dari ketua DPP atau gimana? Saya sekilas melihat itu memang sesuai dengan tanda tangannya Bapak Ketum maupun Sekjen. Cuman sampai sekarang kan alasannya apa tanda kutip belum dikasihkan saya tadi itu. Artinya bukti fisik belum diterima. Belum terima sama sekali. Artinya sebagai pendukung KLB dan pindah partai lain itu menurut Anda sebagai isu atau gimana? Ya sampai sekarang saya kan belum pindah kemana-mana Mas ya. Tapi ya, kalau saya atau kita sudah selama ini belum dihargai di partai kita sendiri, ya tidak menutup kemungkinan
saya nanti juga akan menentukan sikap untuk berlabuh ke salah satu partai, karena setelah ada surat beredar itu alhamdulillah juga saya support dari teman-teman beredar, banyak sekali tawaran-tawaran dari teman-teman partai menawarkan saya untuk di partainya teman-teman gitu. Ya, nanti saya akan menentukan setelah adanya kejadian ini. Apa Anda memandangnya ini sebagai bentuk diskriminasi Partai Demokrat pada Ya itulah Mas. Sekarang perlu saya sampaikan, banyak sekali kan kader-kader dari Demokrat yang mengundurkan diri. Kemarin putranya Bu Kofifa juga pindah ke PAN. Saya yakin dengan adanya ini mungkin dipencalekan di beberapa kabupaten, saya sampaikan juga akan pindah partai dengan ada situasi ini, dari Demokrat pindah ke partai lain. Cuma saya tidak bisa menyebutkan kabupaten lain, tapi itu saya pastikan ada beberapa kabupaten yang pindah ke partai lain. Artinya kalau situasi kayak gini kan berarti kan Demokrat ada apa lagi? Tidak baik-baik saja kan gitu loh. Dengan bantu untuk luruskan agar masyarakat juga tahu bahwa berita yang beredar tersebut adalah benar katanya. Telah terbit SK DPP Partai Demokrat nomor 33 /SK /DPP DTPD /4 Romawi /2023 tentang pemberhentian secara tetap sebagai anggota Partai Demokrat oleh salah satu kader Partai Demokrat sejak 17 April 2023. Kami dari DPC Partai Demokrat Kabupaten Nganjuk juga telah mengetahui SK tersebut. Namun kami belum melakukan tindakan apapun, apalagi menyebarluaskan SK seperti beberapa tuduhan ataupun pernyataan dan pertanyaan dari teman-teman media ataupun tokoh masyarakat yang menghubungi kami yang mengatasnamakan DPC ataupun person dari pengurus harian Demokrat Kabupaten Nganjuk untuk menyebarluaskan melalui WA ataupun SMS. Jadi kami pastikan bahwa beredarnya SK tersebut dengan cara yang kurang baik, kami pastikan itu bukan dari DPC Partai Demokrat Kabupaten Nganjuk. Kemudian dalam SK tersebut disampaikan adalah salah satu adanya alasan adalah indikasi di mana yang bersangkutan mendukung GPK-PD karena terbukti dengan sengaja mengunggah foto bersama KSP Muldoko. Namun perlu digarisbawahi dan kami sampaikan sekaligus mengkonfirmasi berita-berita yang beredar bahwa hanya masalah foto kemudian diberhentikan oleh partai. Jadi di sini kami sampaikan bahwa itu hanyalah salah satu alasan. Sekali lagi, itu hanyalah salah satu alasan. Karena di sini kami memiliki anggaran dasar, anggaran rumah tangga, serta PO organisasi yang kami jalankan. Jadi ada beberapa hal yang mohon maaf, mohon izin kami tidak bisa menyampaikan. Namun yang sudah terlanjur terpublik oleh media, alasan pertemuan dengan KSP Muldoko, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Ya, memang kami menerima bukti foto adanya pertemuan yang bersangkutan dengan KSP Muldoko. Namun minta maaf, untuk alasan yang lain itu biarkan jadi privasi partai kami, karena ada hal-hal yang memang tidak perlu kami sampaikan.